melihat kesalahan orang lain, menilai orang lain. Kemudian kita nggak ikhlas dalam beramal, selalu ada keluhan. Kemudian kita nggak sabar ketika melihat menerima sesuatu yang bertentangan dengan keinginan. Apa sabar? Respon spontan kita ketika kita menghadapi sesuatu yang bertentangan dengan hati. Itu namanya sabar. Respon spontan. Tapi kalau respon kita nggak sabar, itu akhlak kita sebenarnya. Jadi untuk umur hari Bapak sekarang penting manasik hati. Bapak Ibu sekalian, selama Bapak berumah tangga, ada anak yang mungkin susah diberitahu, istri mungkin cerewet, atau bapak mungkin atau sebaliknya, bapak mampu bertahan bertahun-tahun, ya enggak? Padahal bapak benar, tapi istri bilang bertahun-tahun bapak bisa bertahan, ya enggak Pak? Tetapi di tempat yang suci ini, di tempat yang mulia ini, hanya 4 hari Mekah, 4 hari Madinah, masa hanya gara-gara lampu, gara-gara makanan, gara-gara AC, gara-gara buka kamar mandi, sini gini antum, siapa ini? Langsung ngomong. Kita nggak hati-hati dengan hati. Buka WC, dia lihat tempat buang dua masih nongol, punya siapa? Kita mau tahu siapa punya ini. Kok ribet banget? Kalau tinggal siram selesai. Maka kita saking nggak ada, setiap buka, siapa? Ini jadi ujian kita. Setan mulai muncul untuk merusak amal-amal kita. Masalah-masalah kecil ketika kita bisa menutupnya, tutup. Kalau Bapak bisa menutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aib kita di akhirat. Kisah menutup aib ketika Umar bin Khattab, Bapak sekalian. Ketika dia ceramah di Masjid Nabawi, maka salah seorang ayah kentut. Orang ini siapa ini? Maka Umar marah. Yang ketut berdiri. Kalau dia berdiri apa terjadi? Maka ketahuan siapa yang ketut, ya enggak? Maka kalau dia tanya siapa yang ketut, maka berdiri. Kebuka aibnya, semua orang tahu siapa yang ketut. Apa di dekat Ibnu Mas'ud? Berdiri. Maka tolong semuanya wudhu. Sampai sekarang tidak ketahuan siapa yang ketut. Itu caranya menjaga mereka. Jadi semua wudhu. Enggak yang ketut aja disuruh, tapi semua disuruh berwudhu. Maka kembali ke majelis. Lihat caranya sangat elegan, membuat orang tidak terbuka. Hanya masalah kentut, apalagi masalah yang kuning masih nongol di toilet, buka. Weh, kita kan berulang kali nggak apa-apa, pahala. Jangan target emosi, target ini jadi amal saya. Maka kita nggak akan dendam. Ya Pak ya? Ini masalah kecil sering terjadi Pak. Masalah AC, ingin panas, ingin dingin. Kalau saya kepanasan, dia mau dingin, udah di luar aja. Nggak ada, cuma 8 hari Pak. Bisa nggak kira-kira Pak? Demi Allah Pak, kalau Bapak bisa pada ini, itu sempurna mabrur umrohnya. Saya. Jadi saya ingin Bapak Ibu sekalian, kita saling melihat kebaikan dan kita melihat kebaikan saudara kita. Prosesnya gampang semua, tapi hati ini yang susah. Karena ada ulama katakan ikhlasnya ada 3, di awal, di pertengahan, dan akhir. Bapak sempurna semua umroh dari awal sampai akhir. Bukan digoda di itu saja, di Indonesia digoda supaya hilang umrohnya. Kita cerita membanggakan diri. Kita nggak ada cerita. Kita nggak mau dibilang sombong, tapi kita sombong ada. Atau kita nggak mau dibilang riak, tapi kita riak. Ini saya sih nggak mau riak ya. Dulu waktu di Mekah itu, ya, kita nggak mau dibilang haji. Kita bilang dulu waktu lempar jumroh saya, lempar jumroh hanya waktu haji saja, ya enggak? Tapi kita nggak mau sombong, tapi dengan cara itu kita biar tahu. Saya nggak sombong saya dulu, tapi waktu lempar jumroh, maka kita akan tahu dia ini haji. Niat kita apa? Memperdengarkan kepada orang seakan-akan kita nggak bilang saya haji, tapi ingin dipegang haji dengan cara seperti itu. Habis Pak. Sekecil lidah ringan di lidah, tapi berat resikonya. Ada juga di ringan di lidah, tapi besar pahalanya Pak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Banyak ini Bu. Ringan di mulut di Mekah 100.000 pahalanya. 1 subhanallah. Dilipat gandakan ketika kita umroh, kita sedang fisabilillah. Bapak tuh berapa pahala orang fisabilillah? Satu amal dilipat gandakan 700.000.
satu kali amal dilipat gandakan 700.000. Jadi kalau kita lagi di sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000. Karena kita di jalan Allah lagi umroh, maka dikalikan 700.000 berapa? Maka ketika kita di sini, maka kesempatan kita untuk banyak-banyak ibadah untuk menutupi dosa-dosa kita yang telah berlalu dengan waktu yang singkat, mendapatkan untung yang banyak. Prinsip ekonomi kita pakai di sini sebanyak-banyaknya. Ya, oke, ini motivasi hati kita supaya kita nanti ketika umrah tidak melihat kekurangan orang lain. Termasuk kita tahu di singgung kita udah nikmati, alhamdulillah. Ya. Kemudian jangan tinggalkan Madinah dan Mekah tanpa meninggalkan sedekah. Harus sedekah. Karena Bapak sekalian, logika sedekah ini supaya kita diselamatkan di tawaf dan sa'i. Ya Allah, sedekah supaya nanti ketika saya tawaf nggak batal, ketika tawaf nggak haid. Pokoknya banyak sedekah di sini. Ya. Apa aku dengan sedekah? Motivasi lagi. Bapak kalau punya toren air di rumah, maka toren itu isinya 500 liter. Kita punya keran 3. Maka biar hemat airnya pelan-pelan. Ya, ada yang minta, "Oh, ini air mahal." Kita buka pelan-pelan, ya. Kerannya kita buka pelan-pelan. Maka air yang di galon, yang di toren akan turun pelan-pelan. Banyak sisanya. Kita hanya punya 3 ember. Maka kita hemat-hemat airnya. Tapi bedakan yang tetangga yang mengeluarkan air blueberry, dia keluarkan airnya, punya dikasih. Maka karena air yang di toren turun, maka yang di sumur naik. Ya enggak? Air sumur naik, makin dikeluarkan air, maka berkali-kali air yang di toren keluar, sehingga dia punya beberapa ember yang sederhana, ember banyak air. Tapi kelihatan cuma 1 toren, tapi yang dikeluarkan banyak. Yang mengambil dari tanah lagi terus. Sementara 1 toren yang tadi yang tidak dikeluarkan, itu saja airnya. Dia cuma 3 pelan-pelan. Orang sudah berapa toren dia menghabiskan. Dan dari bawah keluar. Begitulah rezeki. Mustahil miskin sedekah. Akan diangkat oleh Allah semuanya. Makanya banyak-banyak di sini kesempatan kita 1 rupiah dilipat gandakan 700.000, Pak. Bagaimana kalau 2 rupiah, 3 rupiah, 50 real, 10 real dilipat gandakan? Mustahil. Tadi Pak, mustahil itu bahkan kalau toren yang sering lama nggak dikeluarkan, maka airnya akan menjadi bau. Lama dikeluarkan, hemat airnya. Jadi sedikit-sedikit. Orang habis seminggu torennya, 3 hari habis torennya. Tapi ini cuman sehari habis. Berapa kali toren coba? Itu Itu logika sedekah. Jadi kalau pakai logika kita nggak masuk akal, tapi logika Allah pakai. Mustahil miskin. Dan sekarang Bapak punya prinsip, makin sedekah makin kaya. Soalnya ya. Nah, ini jangan tinggalkan Madinah dengan tanpa sedekah. Nah, kita bahas tentang bagaimana proses umroh. Kalau proses umroh ini dia gampang sekali, Pak. Kalau kita melanggar kewajiban umroh, kita hanya bayar dan tidak dosa, nggak batal, tinggal bayar. Ya. Ketika kita pakai ihram seperti dari sini besok, maka kita sebelum niat di Bir Ali, kita nggak batal, nggak termasuk melanggar larangan ihram. Ketika kita di sini mau pakai begini mau dibuka yang penting kita belum niat. Makanya sampai besok kita boleh berangkat dari sini. Kita pagi ya, pagi kan? Nah, kita berangkat pagi, maka nggak apa-apa karena kita berangkat pagi, kita pasang ihram di sono, di Bir Ali, karena takut nanti di segala macam, atau nanti kita buat lagi saja. Jadi setelah kita pasang ihram di Bir Ali atau di sini, maka sebelum kita niat apapun, Bapak boleh pakai wangi-wangian di tangan, Bapak boleh pakai potong kuku, ada yang kapalan, cabut-cabut nggak apa. Sebelum Bapak ngambil niat, nanti malam subuh mandi ihram. Kemudian potong kuku semuanya. Rambut ibu-ibu dikipas-kipas supaya nanti ketika kita gini sedikit jatuh bingung, ini kecabut apa enggak? Ragu kan? Masih nanya Pak Ustadz. Nah, padahal tahu kecabut, tapi karena bayar dam mikir-mikir, cari yang jawaban yang enak lah, supaya gimana jawaban Pak Ustadz supaya jangan bayar dam. Pak Ustadz saya lupa gimana ya? Bayar. Waduh, bayar. Jangan sampai kita lihat bertanya ingin nggak bayar dam. Banyak yang bertanya dia ingin supaya jawabannya nggak bayar dam. Ya nggak? Wah, bayar dam. Pokoknya gunakan umroh kita ini dengan sehati-hati mungkin.
bayar dam apa enggak? Mendingan bayar dam, aman. Batal apa enggak? Ambil batalnya. Prinsip berwudu menurut fikih, ketika bapak sudah berwudu nih, berwudu, terus batal, ragu-ragu nih, batal apa enggak sih? Boleh kita ambil prinsip, belum batal. Kenapa? Basicnya kita sudah berwudu. Tapi kalau kita bilang ini, sudah wudu apa belum? Harus wudu. Karena antara belum dan sudah berwudu. Tapi kalau batal dan tidak, boleh kita ngambil, ragu-ragu nih, ambil belum batal, boleh karena kita sudah berwudu. Jangan udah batal, kata Ustaz, boleh kita ambil, lupa kali ya, terpaksa diingat, nggak boleh begitu, ya. Jadi setelah kita dari sini pakai ke ihram di Bir Ali, maka kita belum niat di dalam mobil, jangan niat ya, jangan niat di masjid, kita niatnya di dalam mobil. Karena apa? Kalau kita niat di dalam masjid, ketika kita keluar dari masjid, ada orang nawarkan minyak wangi. Hamzah Real, haj, lupa. Begini kita. Masa gini lupa sih? Sudah sama nasi lagi pula. Jangan deketin parfum. Ini udah gini tangannya, lupa. Bayar. Ini lupa sengaja namanya. Ya, udah lihat tukang parfum, udah dibahas beberapa kali. Yang membuat kita bayar dam adalah pakai parfum. Kita deketi, masa nggak ingat sih? Ya, pertama setelah kita dari Bikot, nanti kita bareng-bareng jalan sampai di Bikot, kita ganti baju dengan ihram, kemudian kita masuk masjid, kita salat sunat ihram, karena kita di sana belum zuhur. Salat sunat ihram, kemudian nanti kita masuk di bis bareng-bareng, baru nanti sebelum niat kita cek semuanya, bagaimana kukunya, bagaimana kapalannya, bagaimana rambutnya, semua diperiksa. Yang masih pakai CD buka, yang masih bagi dalam buka. Hanya 2 lembar saja. Kecuali sakit, yang memang kalau dia nggak pakai CD dia bahaya. Atau mungkin dia punya penyakit kalau pipis mendadak itu, tiba-tiba pipis, boleh pakai pempes, boleh ya. Kemudian setelah kita di Masjid Bir Ali masuk bis, semua saya cek. Setelah oke semuanya nggak ada apa-apa, baru kita niat. Setelah niat, maka yang membuat kita bayar dam hanya yang ada dalam tulisan itu. Luar itu nggak ada. Boleh tidur nggak? Boleh. Boleh makan? Boleh. Boleh tidur sampai ngiler? Boleh. Muntah? Boleh. Ya. Borang mau 1? Boleh. Mau 2? Boleh. Lagi di bis, pegang tangan istri, nggak ada yang dapat? Boleh. Jangan niat yang lain. Kita mungkin kenapa saya tangan? Boleh. Ya. Tidur, ke toilet, semua boleh. Asal yang tadi itu jangan pakai parfum, jangan pakai minyak wangi, potong kuku, bertengkar, bergibah segala macam, itu akan membatalkan pahala. Gibah membatalkan pahala, tapi tidak membatalkan umroh. Tapi melanggar wajibnya umroh, kita tidak berdosa, tetapi kita bayar dam. Ya. Sampai kita di Bir Ali, kita pasang niat bersama-sama, labbaik Allahumma umratan. Setelah kita pasang ihram seperti ini, bukan gini ya, ibu-ibu sudah semua, ibu-ibu ingat kaos kaki, ya, sarung tangan. Kemudian yang bercadar seketika sudah niat dibuka, ya, dibuka yang bercadar. Sudah niat, baru kita talbiyah bareng-bareng. Semua saya cek, yang saya bilang tadi itu semua boleh. Mau pipis, mau lama nongkrong di toilet nggak apa-apa, ya. Saya mau 1-2 berkali-kali nggak apa-apa. Bahkan jangan menahan pipis. Karena takut, Pak, saya boleh nggak pipis? Semua boleh. Pokoknya minyak wangi nggak boleh. Terus potong kuku nggak boleh. Potong itu saja, kalau itu saja. Nggak usah ditanyain lagi. Boleh tidur? Boleh. Boleh tidur? Pokoknya semua boleh. Ya. Kemudian bagi yang haid, sudah niat nih, sudah niat. Tahu-tahu keluar haidnya, ya. Yang sudah niat. Kira-kira bagaimana? Maka teruskan sampai selesai haid. Jangan buka pakaian ihramnya. Ketika kita sampai di dalam hotel, maka bilang kawan-kawan, ingat prinsip di kamar, yang tidak ganti baju jangan melihat. Ini gak usah sembunyi. Mau ganti ihram, ganti baju, Pak tolong saya mau Mbak, Bu, saya mau ganti baju, ya tembok, selesai. Bebaskan kita. Kalau di kamar mandi, begini kita, ayo kita kamar mandi, nanti keciprat, nanti kita, ya kan? Cepat kamar mandi, apalagi laki yang tua, kasihan kena di tepat
dua itu kan ada tuh sering kena. Wah saya kemarin begini, beli lagi karena kena. Nah, karena saya tua-tua masa suruh lihat tembok, saya mengalah. Tahu-tahu rasa juga seperti itu. Nah kemudian ketika kita dalam perjalanan tidak boleh melihat keburukan orang lain, saling motivasi, ya, saling bimbing, saling ingatkan. Sampai kita di Mekah, kita ada adabnya, kita masuk Mekah, kita baca doa memasuki tanah haram. Sampai di Mekah, kita di hotel kita, dari tempat hotel kita di bintang 5 Pak. Hotel kita bintang 5-nya namanya Tower Mekah Nirmedian. Kita dari Mekah, dari tempat kita ke hotel itu cuma 3 menit atau 4 menit kita ada shuttle. Shuttle-nya 24 jam setiap saat. Shuttle-nya pakai AC. Seakan-akan kita kalau turun dari shuttle ke Masjidil Haram itu, kita seakan-akan berada di parkiran open pit keras saja. Begitu. Nah, setelah kita sampai di sana, maka kita beres-beres semuanya. Kemudian kita naik ke hotel, kita mungkin makan dulu, bereskan semuanya. Ingat, ketika masuk kamar mandi, orang yang pertama masuk kamar mandi, simpan tuh sabun. Kan sabun udah ditutup tuh. Jangan sampai orang iseng, apalagi sabun semprot itu. Pokoknya ada sabun, diamankan saja. Supaya nanti teman-teman yang lupa tidak memakai sabun. Sampai di sana kita beres-beres semuanya, maka kita baru keluar dari hotel, kita pasang handset, earphone itu. Nah, nanti saya akan gunakan sistem absen di sana ketika kita berada di Mekah. Kemudian ini proses umrohnya, kita berangkat dari hotel itu dalam bertalbiyah sampai di Masjidil Haram. Target kita di Masjidil Haram adalah tempat titik kumpul kita adalah WC 3. Dimanapun kita berada di luar ada WC 3. Nanti kita datang dari hotel, kita naik, nanti kita briefing di WC 3, kita doa masuk Masjidil Haram. Udah masuk kita, maka kita mulailah setelah kita sholat di hotel kita, maka kita mulailah tawaf dan sa'i. Kita mulai tawaf sa'i dari Rukun Yamani. Kita masuk dari pintu 79, kalau tidak salah, 96. Kita masuk. Setelah kita masuk dari pintu itu, maka kita jangan terlepas dengan kawan-kawan. Harus sama-sama karena kita mau umroh. Bareng-bareng tempel. Cara kita tidak terpisah dengan kawan, nempel terus, Pak. Jangan renggang. Ketika renggang dipotong sama orang, maka kepisah lagi. Ya, terutama yang tua-tua. Ketika turun di Ka'bah, maka kita doa melihat Ka'bah. Ya. Kita doa melihat Ka'bah. Setelah itu baru kita mulai tawaf. Mulai dari Rukun Yamani, Robbananya. Tapi bukan termasuk satu putaran. Rukun Yamani, Robbana atina fid dunya hasanah, sampai selesai, baru sampai Hajar Aswad. Hajar Aswad itu sejajar dengan lampu hijau. Hajar Aswad. Baru kita angkat dulu, baru cium. Bukan cium dulu, angkat. Angkat. Jadi kita punya Hajar Aswad. Maka kita angkat dulu gini kan. Bismillahirrahmanirrahim, baru gini. Bukan begini. Ya. Ini dulu baru gini. Itu kalau sama pasangan. Boleh. Kalau itu begini aja. Jadi setelah itu rukun dengan yang lampu hijau, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Bu, Ka'bah itu ada tempat yang paling mustajab doa, namanya Multazam. Dapat kurma, tapi kebanyakan enggak satu aja. Di Multazam itu, di rukun di Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, cuma semeter itu rukunnya Multazamnya. Itu sangat makbul doa, mungkin melebihi Raudhah tadi itu. Makbul karena Baitullah. Bagaimana caranya supaya kita dapat doa di pas itu? Makanya saya memimpin nggak langsung memimpin doa. Ketika Bismillahirrahmanirrahim baru Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita selawat, ya. Habis selawat baru kita baca Rabbighfirli wali walidayya. Ini setiap putaran. Habis itu Rabbighfirli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Habis itu hajatnya. Apa hajat yang paling urgent? Itu doa di sana. Di Multazam tadi itu. Setelah apa? Setelah puji Allah, salawat, minta ampunan buat orang tua, kemudian doa antara dua sujud itu. Rabbighfirli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu doanya komplit untuk kehidupan kita dunia akhirat.
multazam itu. Setelah lewat makam Ibrahim baru saya bimbing. Itu pun ada yang mau dibimbing baca doa silakan ikut. Yang ada prinsip baca sendiri silakan. Jadi SBU ini apa namanya? Bebas dalam mengapresiasikan pahamnya. Ya, oh saya nggak boleh baca keras-keras nih. Silakan pelan-pelan. Ada yang nggak tahu doa mau ikut saya boleh ikut. Tapi saya kasih kesempatan doa tadi dari multazam sampai rukun sampai makam Ibrahim yang kuning itu. Jadi setiap putaran begitu. Puji Allah, sudah selawat, doakan ibu, baru hajat-hajat kita. Apa saja yang penting-penting, yang urgent. Yang paling utama setelah itu minta husnul khotimah. Ya, adab kita di Baitullah itu puji Allah, selawat, mintakan ampun ibu, hajat kita, baru nanti tidak satupun doa kita tidak mengandung puji Allah, selawat, doakan ibu, kemudian husnul khotimah. Harus ada ini. Yang lain silakan, tapi komponennya intinya ini. Ini bukan wajib, tapi ini adalah itu setiap putaran itu. ya, setiap putaran. Ini ketika kita tidak tahu doa, ini aja dulu pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Adapun ada doa-doa yang lain silahkan. Setelah semua habis doanya, nggak ada doa baru saya bimbing. Putaran pertama doa masing-masing sampai rukun sampai makam Ibrahim, baru saya bimbing sampai rukun Yamani. Sampai rukun Yamani itu baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus begitu ayat aswad bilangnya bismillah. Ya, setiap putaran seperti itu sampai 7 putaran. Kalau Ka'bah ini dia muter 7 putaran dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Itu dibilang 1 putaran. Ya. Kemudian setelah itu, nah ini karena saya sering bimbing berbagai macam mazhab dan paham, jadi saya memberikan silahkan mana pahamnya dipakai ketika salat tawaf. Ada juga salat tawaf dia tidak sholat, sunat tawaf nggak ada. Yang sholat tawaf ada silahkan. Kayak kita kasih waktu 10 menit untuk dia doa, untuk dia sholat tawaf, mungkin dia hajat-hajatnya silakan. Kami tidak membatasi. Adapun yang mau bagiannya begini. Ada juga yang tidak sholat ihram ada. Yang tidak juga ada, yang sholat juga ada. Kami serahkan itu pada bapak-bapak sekalian. Cuman jangan main HP ketika tawaf. Itu sama dengan sholat. Setelah itu antara tawaf dan saya juga jangan. Tapi ada juga yang mungkin karena rasa rindu, silakan. Ini yang penting saya sudah ingatkan. Karena kita ada momen-momen untuk itu. Ada momennya, akan saya bawa semuanya. Insya Allah tanpa kecuali setiap orang bisa nyium Ka'bah. Ya, walaupun tua ada dulu pakai kain surada, saya bimbing sampai Ka'bah dia megang. Ada momen itu sehingga nggak usah khawatir. Biar sempurna umrohnya, jangan pegang HP ketika tawaf. Ya, setelah kita tawaf, maka kita mundur. Teknik tawaf kita begini. Putaran pertama mungkin kita di agak dalam. Kedua makin minggir kayak obat nyamuk terus. Putaran kedua makin minggir kita. Supaya kita tidak nabrak orang ketika selesai tawaf. Kenapa kita begitu? Supaya kita tidak membuat orang tersakiti. Jadi kalau kita dari putaran pertama, kedua sampai putaran ketujuh kita di dalam, maka ketika kita selesai tawaf maka kita akan motong. Maka terpisahlah orang. Gara-gara kita motong, orang bisa hilang mereka. Kita juga kena. Gara-gara kita tidak tertib. Makanya tertib saya muter bersama, kedua, ketiga sampai putaran ketujuh kita sudah di pinggir. Maka langsung kita menuju tempat sa'i. Teknik saya begitu, ya. Kemudian setelah kita sholat tawaf, ada yang mungkin doa setelah tawaf ada. Ada juga yang tidak doa setelah tawaf ada. Silahkan, ya. Setelah itu kita minum air Zam-Zam. Setelah kita tawaf, sunat tawaf, kemudian kita minum air Zam-Zam. Habis minum air Zam-Zam baru kita berangkat ke tempat sa'i. Mulai dari Marwah. Setelah dari menuju tawaf menuju Marwah, nanti kondisi selalu kita diusir, Pak. Kita akan selalu diusir, maka kita kondisional. Kalau kita mau berdoa abda'u bima badallahu bi, itu ada kan, kita mulai tawaf itu ada. Tapi ketika diusir kita sambil jalan saja, kondisional. Pokoknya ikut saya saja. Aturan sa'i dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah 1. Kemudian
Dari marwah ke sapa 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya, paham? Bukan muter. Saya jujur pertama saya umrah begitu, muter. Capek banget. Ternyata saya salah. Umrah pertama dulu saya muter. Saya bilang, kok lama banget? Kok itu cepet banget? Iya, saya ternyata 7 putaran begitu. Pertama. Masya Allah. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa lah. Dapat pahala banyak. Jadi jangan muter seperti itu. Berarti sapa marwah, sapa marwah. Kemudian ketika kita dari sapa ke marwah, lampu hijau ada, yang hijau. Lapik perwar kamu aku lari-lari itu. Nanti kita di putaran pertama sampai 3 saja larinya, dan yang lari hanya laki-laki. Ya, begitu lampu hijau, baru kita lapik perwar kamu aku kata terus sampai selesai lari. Kedua juga begitu, lari. Ketiga lari. Keempat semua jalan. Dan perempuan setiap putaran itu jalan. Ya. Nah, setelah kita selesai sa'i, baru kita ke kanan, kita doa. Dan ini pun doanya banyak sekali. Ada yang doa, yang tidak. Ya, saya tidak memaksakan. Saya doa untuk menemani yang berdoa. Ada yang ayo berdoa. Yang nggak mudah silakan doa sendiri, nggak apa-apa. Selesai berdoa baru kita keluar tahallul, potong rambut. Ada juga potong rambut maunya dia dulu motong, baru potongin orang. Anda paham itu? Silakan. Motong sendiri silahkan. Tidak ada rukunnya motong sendiri dapat pahala segini, dipotongnya segini, nggak ada. Umroh itu begitu ya. Harus gundul nggak? Harus gundul nggak? Abdolnya gundul. Abdolnya gundul. Jadi kalau bisa selesai umroh itu langsung gundul. Ya. Dan adapun yang ngambil prinsip umroh sekali saja, silahkan. Saya mau ulang 2 kali, silahkan. Ya. Pak ya. Tuh. Jadi setelah itu, setelah tahallul, selesailah kita punya program umroh. Nah, setelah itu ngapain boleh? Jangan terikat. Berada di Mekah sudah umroh, lagi nanti Pak, boleh enggak? Boleh. Apa saja yang dilarang setelah kita keluar tahallul tadi itu boleh. Mau pakai parfum, motong kuku, mau apa boleh semuanya karena udah tahallul. Ya. Kalau bisa ketika keluar dari sa'i kita tahallul langsung supaya nanti kita tidak melanggar larangan. Langsung kita potong tahallul. Nah, untuk wanita yang tadi saya bilang tadi itu ketika dia haid di perjalanan, maka tetap tunggu sampai dia normal, sampai dia ketutup, tetap pakai ihram. Tetap pakai ihram. Makanya niatnya begini, semuanya harusnya begini, Pak. Semua dari aku ketika telah labbaik Allahumma umratan. Aku ini memenuhi panggilanmu untuk berumroh, tapi diibuin dengan begini. Ya Allah, aku akan bertahlul di mana aku mendapatkan masalah. Misalnya tuh perang, ada musuh, sudah di sana tahallul. Maka kita akan sempurna dikatakan umroh. Ya. Dia bukan ya Allah, aku akan bertahlul di mana akan ada masalah, di sana aku bertahlul. Maka toto main di haid sampai pulang haid, enggak apa-apa, dia udah dapat pahala umroh. Ya. Begitu. Jadi harus dimuhi dengan aku akan bertahlul di mana ada masalah yang menghambat ihramku. Aku akan bertahlul. Itu bahasa Indonesia saja. Makanya nanti ketika ada masalah, toto maaf, kita haid mendadak atau ada masalah apa, mungkin dari Indonesia manggil lagi perjalanan apa saja, maka kita boleh tangguhkan kita punya umroh tanpa harus menyelesaikannya, maka kita berpahala. Silakan ada pertanyaan dulu, Bu. Silakan. Aurat, batas aurat. Usahakan ibu jangan pakai baju yang kelihatan bodinya. Kemudian ini paling penting nih, mengenai wudhu ya. Kalau kita berwudhu gini, Bu, begini sampai begini, ada nggak wudhu begini, ibu-ibu? Begini, segini, ada nggak begini? Enggak kan? Ibu wudhu begini kan? Berarti ini batas wudhu, berarti ini aurat. Bu ini dulu kan? Makanya ketika kita pakai jilbab, kalau yang kita basuh ini doang, maka jilbabnya begini. Kalau begini, kelihatan lehernya, aurat kelihatan. Gak boleh. Makanya usahakan kita jilbabnya seperti ini, ke arah Iran itu. Karena kan ibu begini doang. Kalau berwudu, itu cara kita mengukur di mana batas jilbab kita. Walaupun tidak begitu juga, memang ini aurat. Yang
bagi dia begini. Jiban itu begitu. Ya. Sekarang yang sudah jiban yang masih di sini dimajukan. Mungkin nggak kuat lagi mungkin nggak kuat sempurna. Tolong ketika umur aja deh. Kalau mungkin lagi kerja harus begini amat, nanti berisih sama kawan, mungkin mampunya nutup orang sampai itu dulu, nggak dipaksa, udahlah ketika umur saja seperti itu. Ya, Bu. Ada pertanyaan lagi? Ada? Pak. Kita di saat tawaf, habis itu tiba-tiba wudu batal kan? Seperti tentu kita melakukan seperti itu. Itu gimana kita menyikapinya? Ah, betul. Bagus pertanyaan. Kalau kurban, Jadi ini yang sering. Jadi Lah kemarin belum dikasih. ya tenang, pokoknya saksi, tenang. Rumah ya saksi yang the best pokoknya. Gini Pak, sering pertanyaan seperti ini, apa yang saya lakukan ketika kentut, ketika tawaf? Ya kalau di sa'i boleh kita batal. Hanya ketika tawaf saja kita tidak boleh batal. Ketika putaran pertama, maka tadi saya bilang tadi awalnya sedekah di sini. Ya Allah sedekah tadi bisa supaya saya nggak batal ketika tawaf. Sudah sedekah, udah bisa sedekah. Kurangi dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kentut itu, kayak ubi, apa itu lah, telur itulah yang kita hindari itu ketika mau tawaf. Sudah kita apa tadi itu menghindari makanan sudah, sedekah sudah, semua sudah. Mereka juga mau keluar nih, ya, sedekah sudah. Kata Pak Ustadz, kalau sedekah masih kalau keluar. Ini mereka nih kan kentutnya kan jagoan di dalam perut nih, maunya keluar aja. Ada teknik pertama. Semua usaha secara religius dia usah ditempuh, ternyata nggak mempan juga, ada caranya. Ketika kita di putaran pertama, kita kira-kira kalau bisa ditahan akan dia naik nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa ditahan dikeluarkan saja. Tapi ada teorinya Pak. Setelah secara teknis kita usahakan tidak bisa, ada caranya. Pertama Pak sekarang ini saya dikasih tahu sama dokter. Makanya saya walaupun gini-gini suka konsultasi sama dokter. Di dalam perut kita itu ada udara yang mau keluar, yang udara yang bau yang mau jadi kentut itu, bau itu. Yang di atasnya ada angin juga. Dan ini yang dorongnya. Nah, bagaimana cara kita mengeluarkan angin yang mendorong itu? Makanya, tapi ini di putaran terakhir dulu lakukan ini. Kalau putaran pertama ketutin, karena masa bapak nahan ketut, itu putaran repot kita. Makanya putaran ini lakukan putaran terakhir, putaran ke-6, 6,5. Ini lampu hijau, tinggal beberapa langkah, boleh nahan, tapi ada caranya. Caranya ibu, ketika kita mau hajat tadi itu, maka jangan ambil napas, keluarkan napasnya, keluarkan, jangan lihat temen pura-pura apa gitu, kelihatan banget, nahan kentutnya, kelihatan, ekspresinya biasa aja, keluarkan napas, tahan, supaya angin yang di atas itu keluar, dia mengambil, nah nanti dia nggak tertekan, keluarkan pelan-pelan, ambil napas pelan-pelan, ini efektif, semua sudah dicoba sama kawan-kawan, dan efektif bisa menahan, ternyata yang di atas pelan-pelannya apa, narik napas yang kedua ini pelan-pelan. Terus sampai kita bisa menuntaskan sampai ajar asal tadi. Begitu lampu hijau, tut, ya, sampai ini, nah, udah, itu sah, ya. harus dulu ibu melewati lampu hijau baru sah. Ya. Masa Allah perhitungan banget sih? Kamu yang boleh sampai lampu hijau, diterima, pas banget ini. Allah tahu kok kita ini manusia. Ini lampu hijau, ini dari sini nih. Mau tut sah, udah maju kelewat. Allah nggak anu banget, nggak perhitungan banget, ya sah, ya. Kemudian bagaimana wudhu? Yang simpel. Ketika kita di sempat kita tawaf, ibu-ibu terutama atau bapak-bapak, maka saya lupa bawa buku saya di rumah di kamar ada. Kita wudhu yang simpel, laki-laki dulu ya. Maka mana air? Ah itu sedikit-sedikit ya. Di gelas Ustaz? Dia tak supaya semprotan tak? Semprotan ntar, ini saya kasih yang susah. Semprotan gampang. Saya kasih air dulu sedikit ya. Sebenarnya kalau kita wudhu ya, ini cukup loh.
Ini wudhu cara Nabi persis. Dalam hadis Al-Mughni namanya, dalam riwayat. Ini cara wudhu Nabi itu dia hemat air, walaupun lagi banyak air dia tetap hemat cara berwudhu Nabi. Mentang-mentang ada air terus muasin dengan wudhu enggak. Nabi banyak air pun, sedikit air pun dia tetap wudhu seperti itu. Ketika kita batal, ketika saya kasih yang simpel wudhu, gosok kumur, muka, tangan, kepala, kaki. Ya. Yang wajib. Ya, pertama sebelum kita ketika selesai sholat kita minggir nih, wudhunya seperti ini. Sedikit saja airnya. Sini. Maka kita gini ke tangan untuk membasahkan selang-selang ini, ya, awalnya dulu. Kan, udah kan? Setelah itu baru kita tuangkan ke tangan kanan ini. Sedikit ya. Sedikit dong. Kemudian kenapa kita pakai sedikit dan dia sah? Prinsip air wudhu, air yang sudah dipakai tidak mustamal, tapi air yang belum dipakai dan air yang sedang dipakai itu suci. Contohnya ini kan air segini nih, maka mukanya ini kan jangan diangkat, ini kan nempel kan, puas kan muka segini, jangan diangkat, puas gini, mau 100 kali tetap sah. Ini kenapa air ini sedang nempel, itu namanya sedang dipakai. Kalau diangkat itu namanya sudah dipakai. Air yang sedang dipakai makanya dia sah. Karena kita tertawa maka sekali saja wajib sekali selesai muka. Kemudian tangan, tadi udah diteri sedikit saja, sama prinsip tangan sedikit saja. Tuang ke kiri, tarik sini, dan tuang ke sini, tarik sama. Jangan diangkat. Bu bola palu juga gak apa-apa, jangan diangkat, jangan diginikan. Itu namanya air sedang dipakai. Terus gini kan, sampai gini, selesai. Ini yang kanan. Yang kiri sama. Yang kiri tarik. Jangan diangkat. Mau gini asal jangan diangkat. Gini kan. Baru setelah gini baru. Kepala udah kepala sedikit aja. Kepala bisa. Atau begini pak kepalanya. Begitu ya. Kemudian habis kepala, nah kaki, prinsipnya kaki sama kayak tadi itu. Air yang tadi itu di kaki kita di kaki kita. Maaf. Ambil air pakai tangan ini kan. Sedikit. Nah, ini kan gini kaki kita. Silangin ini, silangin seret. Ya silangnya. Habis itu, baru ambil sedikit. Gitu. Sama. Ambil di atas. Di kaki ini seret dan angkat, muter, selesai. Masih banyak sisa loh, udah ke kaki ya. Itu prinsip wudhu seperti itu ya. Kemudian kalau perempuan batal dia harus keluarnya jauh ya, maka ada dua opsi. Kalau dilihat auratnya dia bayar dam, tapi dia sah. Kalau enggak mau ada minta tolong sama teman-teman ditutup wudhu seperti tadi itu, karena harus bawa kaos kaki itu, kaos kaki. Makanya sebenarnya kalau nanti kalau berikutnya SBU saya usulkan perempuan pakai kaos kaki yang dari kulit tikuf, maka dia tidak perlu buka kaos kakinya. Setelah kepala tinggal gini doang. Jadi sebelum kita berwudhu sempurna, kaki baru kita pakai kaos kaki kulit, ada di Mekah dulu Mbak Ana punya. Salah belum pakai kaos kaki kulit. Jadi ketika dia batal nggak perlu buka, tinggal dia selesai di kepala, tinggal sudah selesai. Nah kalau bisa saya upayakan biar sempurna, nggak khawatir lagi. Selanjutnya SBU ada fasilitas untuk ibu-ibu dibelikan kaos kaki kulit itu untuk menyempurnakan tadi tahu supaya ketika berwudhu dia tidak kelihatan auratnya, dan sangat efektif. Bukan saja tawaf semprotan pakai kup itu, ketika kita pakai semprotan dan mewudhu di tempat karpet pun bisa. Kalau kita sudah di Masjidil Haram di atas karpet dia maghrib, nggak bisa keluar, maka kita bisa wudhu di atas karpet. Kalau kita pakai kup nggak usah keluar. Itu kelebihan kup. Di Masjidil Haram itu ada harganya cuma 25 rial kalau sama kup, kaos kaki kulit. Ada pedagang lagi. Itu batal tempat.
Oh, kalau saya mengambil prinsip nggak bisa kosket karena dia ada air bisa masuk, ada pori, ya. Nah gitu. Makanya ketika kita batal, minta sama teman untuk dihalangi kita berwudu. Kalau porsinya banget, mungkin kita mau cepet-cepet, kita buka yang wudhu karena takut ketinggalan. Mungkin silakan iya, tapi tetap dia harus bayar dam karena auranya kita tolak. Ya, ada lagi pertanyaan, bapak-bapak. Nah, kalau Imam Syafi'i kan dia boleh sedikit, ini kan boleh tuh. Ini dalam sedikit, jangan sampai kelihatan auratnya. Tapi biasa, alhamdulillah insya Allah bapak sekalian. Sampai sekarang saya bimbing SBU belum ada pernah batal ketika awak, selalu saya, ya. Karena memang tadi itu sedekah sebelum jalan, berdoa minta sama Allah SWT, ya Allah berikan taufik ya Allah. Kalau awak batal bingung wudhunya ya Allah, Allah gitu. Nangis. Ya. Begitu mulai tahu, oh jangan itu minta juga. Ya, apa lagi? Boleh pakai celana dalam tanpa jahitan. Apanya? Celana dalam yang tanpa jahitan. Disuruh kita tidak usah pakai, walaupun nggak dijahit, tapi sunahnya 2 lembar. Apa urgensinya? Pakai celana dalam. Walaupun dia pakai celana dalam yang dijahit, asal ada masalah boleh. Ada masalah mungkin kalau saya gerak sedikit dia netes misalnya penyakit, boleh pakai, dimaafkan. Tidak mesti karena saya biar sah yang nggak dijahit, ya ada jalan dalam yang dijahit gitu. Ada? Ada. Cuma diikat aja dan kain biasa. Tidak usah, kalau memang ada hambatan dibolehkan. Umroh ini rileks kok. Umroh ini ibadah yang paling menyenangkan. Tidak ada yang terikat. Tidak segitu. Ya, boleh pakai celana dalam yang dia pakai pempes juga nggak apa-apa. Asal ada masalah. Kalau tidak ada masalah, ya pakai. Ada masalah, ada longsor. Nah, gitu ya. Ya, ada lagi. Pak. Ada. Nah, sekarang teknis berangkat kita besok cepat sedikit. Koper jam berapa kita pulang? Kita insya Allah jam 10 Ustaz. Nah, jadi setelah sholat subuh, ketika sholat subuh keluar, maka koper-koper yang di bagasi termasuk kalau di bagasi ini kita ke bis ya, bukan di pesawat. Ini kita ngomong bagasi bis. Ketika kita nggak mau bawa barang bawaan, udah taruh di bis, di bagasinya. Tetapi syaratnya jangan sampai barang itu urgent kita pakai untuk umroh, bisa baju ganti misalnya. Maka ketika nanti sebelum sholat subuh, keluarkan kopernya di depan pintu yang mau masuk ke bagasi bis. Sebelum sholat subuh. Karena jam 10 kita mau terbang, kita mau naik bis langsung berangkat. Biar kita cepat sampai di sana dan kita tidak terlalu malam tawafnya. Makanya ketika bapak-bapak sudah siap barang-barangnya, nanti keluarkan di depan kamar. Foto, tulis kamar nomor sekian, koper sekian, kamar sekian. Terus tulis. Jadi saya bisa langsung tahu berapa jumlah koper yang ada di sini. Ya sekarang kita kan kepulangan ya. Itu kayaknya kalau sebelum subuh itu kayak terlalu cepat. Jam sekian. Kalau jam 7 udah masuk semua di luar. Kan jam 10 berangkatnya kan? Ya. 10 berangkat. Sedangkan cuma nurun aja kan cuma sebentar. Ya kalau jam 7 ya udah time. Itu dari karena apa kan agak ini lah takutnya agak yang ini gitu. Sebelum sholat subuh. Mau tidur jam 7 gitu. Nah, maksudnya kalau sebelum sholat subuh takutnya nggak ada yang sempat. Ya sudah, keputusan saya jadi koper jam 7 di depan pintu saja. Nanti motor akan turunkan jam 8, akan ditaruh di bawah. Ingat, foto dan tulis namanya, tulis kamarnya, jumlah kopernya, foto kirim ke grup sebagai gampang tindaknya. Ya. Barang-barang urgent dibawa saja, mungkin bukan yang diganti atau yang diganti supaya nanti ketika kita di hotel mungkin fotonya dorong koper belum ketahuan di mana, tapi kita sudah ada persiapan pakaian. Lagi. Pulangannya besok jangan telat. Ini ingat, tolong ketika kita mau pulang ke Indonesia, kita mau terbang, kita mau tawaf musai, ini HP-nya selalu dilihat. Fungsi HP itu seperti itu.
Karena bapak-bapak ini kan rata-rata masuk ISB ini lewat medsos, pasti tahu HP itu bagaimana fungsinya. Makanya usahakan selalu kontrol HP. Nggak ada lagi, oh saya belum lihat. Nggak ada. Saya kalau mau mengumumkan selalu bilang, bagi siapa yang melihat informasi ini, tolong ketik absen. Itu tandanya dia sudah lihat. Kalau belum, berarti nggak dilihat. Nanti saya buat umuman, saya umumkan semuanya. Nanti ya, kalau sudah baca dan paham, klik nomor absennya. Jadi saya tahu apa pasal ini udah nyampe ke setiap orang dan sudah paham. Jadi kalau saya lihat udah oke semuanya. Nah kalau memang dalam kamar itu cuma 2 yang punya HP, tinggal ketik nomor kamar 213. Udah berarti 4 orang itu sudah tahu informasi itu. Yang tanggung jawab siapa? Yang ngetik itu. Berarti bapak harus tahu, kasih tahu orang-orang yang di dalam kamar itu tentang informasi ini. Ya, oke. Saya mau Kalau ada yang menambahkan. bandel, Hah? dan Pak Ustadz lihat aja di info, oh ini dia udah baca, tapi pura-pura kagak baca. Kan ada juga yang kayak gitu Pak Ustadz. Udah baca kok, bentar saya nggak tahu. Nah ini yang saya bilang tadi itu, ini namanya manasik hati. Bapak ibu ingin umurnya makmur kan? Pura-pura silakan aja pura-pura. Allah yang melihat kok. Ya, ingin sempurna, sempurnakan hatinya. Enggak sempurna ya kayak gini tadi, pura-pura aja. Nanti kalau Allah bilang pura-pura aja masukin surga, tuh neraka. Mau gitu? Pura-pura aja tuh. Mau ya, karena kira-kira gitu lah. Pura-pura aja. Mau Barang gitu? siapa yang memudahkan urusan orang lain, teman-teman, maka Allah akan memudahkan Nah, urusan kita. Amin ya Rabbal Ya, Alamin. jadi saya harap menambahkan yang tadi sudah disampaikan Ustadz. Terima kasih manasik hatinya dan pemantapannya, masya Allah. Sebelumnya teman-teman kita review sebelum teman-teman berangkat ke sini, kita sudah dibekali materi oleh Ustadz Daus sebanyak 10 kali pembekalan materi. Saya harap malam ini kita merenungkan lagi. Masih ada linknya di YouTube, teman-teman. Kalau mau diulang lagi apa yang sudah kita pelajari 10 kali, bisa kita ulang lagi, kita muhasabah lagi diri kita. Semoga besok perjalanan kita lancar, ditambah pemantapan yang sore ini Ustadz lakukan. Insya Allah semoga umroh kita semua mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau menambahkan sedikit tentang teknis yang mau saya tekankan untuk ibu-ibu, karena mungkin supaya besok tidak terlalu banyak yang membuat kita ini ya teman-teman ya gerusa-gerusu ataupun tergesa-gesa. Mulai malam ini sudah di planning yang mau dibawa apa aja, yang mau dipakai besok apa, disiapkan, digantung pakaiannya yang besok mau dipakai. Yang nggak dipakai langsung ditaruh di koper bagasi. Belanja, packing, semuanya selesaikan malam ini juga. Jadi besok ketika kita tergesa-gesa teman-teman, maka kehusyukan itu akan hilang dari hati kita. Kita kan mau umroh nih, tapi tergesa, aduh ikatku di mana ya, kos kakiku di mana ya, akhirnya kita kehilangan rasa khusyuk itu tadi. Sehingga sekarang masih ada waktu teman-teman planning dulu, diurut mulai dari atas jilbabnya pakai apa, daleman ikat, jangan sampai lupa, jangan sampai ada acara besok setelah bibir Ali bongkar koper, nggak boleh ya, karena itu sangat menghambat sekali waktu dan juga susah. Apalagi gini teman-teman, kopernya teman-teman ada di bagian paling belakang sendiri. Karena sudah kita tata kan, kopernya ada di paling belakang. Ternyata qadarullah sampai Bir Ali, Mbak Evi saya ciput saya ketinggalan, Mbak ini rambut saya pada kelihatan semua. Nah kita harus bongkar koper, kita menyusahkan supir, menyusahkan ustadz, dan menyusahkan teman-teman kita yang lain. Waktunya banyak terpotong. Jadi sekarang betul-betul dipikirkan. Lalu untuk ibu-ibu mungkin banyak yang belum tahu kalau sunahnya mencukur ya Ustaz ya. Sunahnya untuk mencukur bulu-bulu kita. Mohon maaf ya teman-teman agak nggak sopan, bulu-bulu yang ada di kemaluan, ada di ketiak, itu disunahkan untuk dicukur. Jadi besok pagi kalau mau mandi ihram boleh dicukur, atau kalau tidak mau tergesa-gesa hari ini bisa dicukur. Kalau belum bawa cukuran bisa beli di bawah ya. Lalu besok waktu kita akan berangkat jam 10 teman-teman. Saya mohon koordinasinya karena sekamar kita berempat ya. Mohon untuk mempercepat di kamar mandi karena kita bergantian. Kalau ada satu orang yang besok masih ada acara cuci-cuci dan lain-lain, kasihan teman-temannya menunggu. Sehingga biar ridho semua di kamar mandi, besok mandi ihram dipercepat supaya tidak mengganggu teman-teman lain menunggu terlalu lama. Sudah dipikirkan semuanya, mau seperti apa, mau cukurannya sudah disiapkan, lain-lainnya sudah siapkan. Lalu tambahan untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak boleh memakai kain ihram di Bir Ali, tapi untuk ibu-ibu harus selesai kain baju ihramnya saat di hotel, karena ibu-ibu ribet ya kalau ganti di sana. Jadi di sini ganti dan dijaga kesuciannya.
seperti yang sudah disampaikan Ustadz. Tapi alhamdulillah di sini kamar mandinya luas teman-teman. Alhamdulillah, jadi space antara mandi dan 1-2 itu agak lebar, jadi lumayan kalau bisa kita pakai ganti. Tapi akan lebih baik kalau kita gantinya di dalam kamar untuk menjauhkan kita dari najis ya. Itu teman-teman seperti yang disampaikan Ustadz tadi, rekan sekamarnya yang noleh ke tembok, kalau ada temennya ganti biar memudahkan, biar nggak ganti di toilet ya, karena kita menjaga kesucian baju ihram kita. Nah ibu-ibu, kalau yang kan kita nanti perjalanan itu 5 jaman Ustadz ya, 5 jaman itu kita akan mampir di rest area. Namanya perjalanan 5 jam itu kadang banyak yang nggak bisa menahan pipis. Nah sementara kondisi rest area yang ada di antara Medina dan Mekah ini kebanyakan itu kotor dan banyak najis di mana-mana ya. Jadi kalau nanti ibu-ibu mau pipis, mohon hati-hati sekali supaya kain ihramnya tidak terkena najis, karena bersih dari najis itu syarat sahnya kita tawaf. Jadi tawaf itu pakainya harus bersih dari najis, termasuk bapak-bapak seperti yang disampaikan Ustadz tadi. Kalau misalkan terpercik ya Pak ya, namanya orang nggak sengaja, jangan sungkan bilang ke Ustadz. Begitu sampai di Hotel Mekah bilang, Ustadz belikan saya kain ihram sekarang juga, karena kain ihram saya ini sudah nggak suci, tadi kena percikan. Nah jadi jangan karena rasa malu bapak-bapak menahan ya, aduh nanti ribet nih beli di mana. Jangan, kita rela nunggu, jamaah yang lain rela nunggu asal umroh kita semua sempurna ya. Jadi jangan ada yang malu bilang ke Ustadz, baju ihram saya tadi di rest area kena percikan air kencing misalkan ya, bilang ke Ustadz di bis, langsung bilang supaya nanti mungkin Ustadz bisa telepon tim SBU yang di Mekah supaya dibelikan. Jadi begitu nyampe hotel langsung bisa ganti ihram yang baru, begitu ya Bapak Ibu. Lalu untuk ibu-ibu jangan lupa pakai ciput, karena rambutnya nanti kita sekitar dari berangkat sini sampai selesai umroh bisa sampai 12 jam ya beserta perjalanan. Jangan mengikatnya yang nyaman, dibasahi dulu rambutnya lalu diikat, lalu pakai ciput supaya rambutnya stay, nggak keluar-keluar. Lalu jangan nanti saat sudah di Hotel Mekah jangan dilepas ikatannya lalu dipakai lagi, karena itu memungkinkan kita untuk rambut kita banyak tercabut. Jadi hati-hati untuk masalah rambut ini ya. Terus ibu-ibu kalau bisa pakai panty liner ya, mulai dari hotel pakai panty liner. Jadi misalkan nanti di rest area pipis kita bisa ganti panty linernya biar celana dalamnya tetap suci gitu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi manasik? Dan untuk yang laki-laki kan dari sini tidak harus pakai ihram ya. dari sini boleh, dari Bir Ali bagaimana biar kita seragam gitu, mau pakai baju ihram nanti semua pakai ihram dari sini. Saya maksudnya biar bukan di sana, karena mungkin selama perjalanan tahu-tahu bapak pengen 1 atau 2 di bis, udah masih dalam kondisi aman kita punya ihram. Jadi kalau bapak-bapak lebih baik di Bir Ali Pak ya, karena bapak-bapak kan nggak ribet, nggak terlalu banyak yang dipakai. Kalau ibu-ibunya di hotel. Jadi karena bapak-bapak pakai ihramnya di Bir Ali, mohon disiapkan di tas, bisa ditenteng, jangan di koper besar ya Pak, jangan di koper kabin. Yang satu kamar sama Pak Sarkim, saya mohon bantuannya teman-temannya biar beliau diarahkan besok harus bawa seperti apa ya Pak. Satu biar dia pulang untuk cukur bulu ketiak misalnya, biar cepat. Kalau kita begini saja dia susah. Itu ada shower, siram pakai shower sambil begitu terjun airnya baru ginikan, itu cepat sekali. Karena rambutnya itu udah nempel di tempat pengerokan itu. Tapi kalau dengan gini, dia langsung bantu air itu membuang bulu itu, jadi cepat sekali. Kalau nggak pakai air dia lama, malah mungkin buka nanti. Kalau seret sebentar, ya sampai 2 menit lagi nih kalau ada air, langsung bersih. Lalu tambahan juga ya, terkhusus ibu-ibu, tisu basah, parfum, minyak kayu putih, lain-lain yang beraroma lebih baik masukkan ke koper bagasi. Karena sering pengalaman ditaruh di tas kan, biasanya kita tisu basah, ternyata pas sudah ambil ihram nggak sengaja ke sentuh tisu basah, itu rata-rata berbau. Jadi segala sesuatu yang berbau, permen, relaksa dan lain-lain, kalau bisa taruh aja di bagasi biar aman kita, biar terbebas dari sesuatu yang mengandung parfum. Ada lagi teman-teman yang Kan sekarang itu kan ada orang Islam yang dia tanpa aroma, tanpa parfum gitu. boleh? Contohnya apa Bu? Baju dressing atau deodoran gitu. Oke, jadi gini, teman-teman kan pagi besok di sini kan pagi kan kita mandi ihram ya teman-teman. Teman-teman pakai deodoran biar nggak bau badan ya. Boleh pakai deodoran karena kita belum ambil niat
kita belum di mikot ya. Jadi deodoran walaupun deodorannya beraroma boleh karena kita belum niat. Baru nanti setelah di Bir Ali kita di bis dibimbing niat sama Ustadz, disitulah mulai larangan kita nggak boleh pakai deodoran. Lalu juga yang tadi pakai panty liner, ada beberapa panty liner tuh yang berbau Bu. Jadi iya, kalau panty linernya berbau berarti jangan dipakai ya. Yang boleh dipakai itu panty liner yang tidak berbau. Sebaiknya bawa celana dalam aja di tas. Iya, atau mau bawa celana dalam boleh. Ibu-ibu yang mau bawa baju ganti takut nanti kalau di rest area ya, di rest area nanti terpercik najis, bawa baju ganti boleh. Jadi begitu sampai di hotel di Mekah kita bisa ganti. Oh iya Bapak Ibu, hotel di Mekah itu standar check-innya biasanya sore banget, antara jam 6, jam 5 atau ke atas. Kalau hotelnya lagi full, bisa-bisa kita baru bisa check-in itu malam. Jadi saya mohon pengertiannya. Kita besok berangkat pagi supaya kita selesai umrohnya tidak terlalu malam ya, biar badannya masih fit. Tapi kalau kita besok baru sampai di hotel ternyata kamar belum siap, saya mohon keridhaan Bapak Ibu untuk kita kalau ini ya, kita ini briefing sebentar di lobi, langsung kita umroh ya Ustadz ya, tanpa nunggu untuk ready kunci kamar. Karena pengalaman yang bulan kemarin di Le Méridien sangat padat sehingga kita lama nunggu kunci kamar. Jadi memang di Mekah, Madinah kondisinya seperti itu, baru bisa check-in tuh rata-rata sore atau malam. Kalau qadarullah besok kamarnya belum siap, kita yang mau 1-2 bisa di toilet lobby. Kalau pas waktu sholat kita bisa ke masjid yang di Le Méridien, lalu kita langsung tawaf, sa'i, tahallul biar kita selesainya nggak sampai larut malam. Ada lagi Ustaz yang mau ditanyakan? Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan jangan sungkan, boleh japri ke saya untuk urusan kewanitaan ya. Biasanya sungkan ibu-ibu tanya perihal haid dan lain-lain, bisa japri ke saya, bapak-bapak juga bisa japri ke Ustadz atau boleh ditanyakan di grup gitu ya. Terima kasih waktunya Bapak Ibu karena sudah mau waktu maghrib dan petugas hotel juga mau prepare. Kita tutup pemantapan manasik kita malam ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih semuanya. Bismillah, semoga umroh kita besok lancar. Mabrur. Ya, satu. Boleh kita pakai parfum asal aromanya aroma jengkol. Tapi belum ada ya, ada Ustaz. Ibu, Bapak yang belum ambil minum silakan ambil dulu. Oh iya lupa. Ibu Bapak yang ibu-ibu yang pakai kacamata, ibu-ibu yang pakai kacamata bisa rambutnya dikaretin kanan dan kiri ya, yang dekat kacamata karena seringnya kita lepas kacamata itu rambutnya tercabut. Khusus yang pakai kacamata. Atau bisa meminimalisir untuk nyopot-nyopotin kacamata. Kadang rambutnya seringnya tercabut. Kalau bawa karet bisa dikaretin kanan kiri pas di bagian kacamatanya ya. Adalah saya nggak pakai kacamata aja, burem-burem dikit. Berarti kalau kita mandi ihram itu, misalkan kita jam 3 mandi, sudah itu langsung mandi ihram aja ya? Iya boleh. Soalnya kan langsung ke masjid habis. Iya boleh. Yang penting bagi waktu sama teman sekamarnya biar nanti gak antri. Iya, bener Bu, biar santai. Mbak, power bank. Alhamdulillah teman-teman, sore hari ini kita sudah menyelesaikan pemantapan manasik. Jadi selain di Indonesia, teman-teman SBU ini sudah kita bekali dengan 10 kali manasik dengan Ustadz dan 2 kali manasik teknis dengan aku dan Mbak Lara dengan timnya SBU. Di Hotel Madinah sebelum kita berangkat itu kita selalunya kita mengadakan yang namanya pemantapan manasik umroh, sehingga kita lebih mantap lagi, lebih tahu lagi besok, terutama bagi yang baru pertama umroh. Baru pertama umroh itu sering banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya yang ada di dalam pikiran, daripada mereka membatin ya. Kalian jangan takut-takut untuk tanya. Nanti kalau kalian umroh kepada tour leader atau mutawif itu jangan sungkan-sungkan tanya aja apapun ya.
Lalu teman-teman, umroh itu sejatinya adalah bagaimana kita bisa betul-betul menghadapkan hati kita khusyuk untuk betul-betul menghadap kepada Allah. Kita datang ke Baitullah dengan sebersih-bersihnya hati. Jadi kenapa kita harus manasik hati? Karena kita harus mengulang lagi, mereview lagi apa yang sudah Allah berikan selama ini, apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita, dan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan harapannya, goal terbesarnya seseorang berangkat umroh itu adalah ketika kita bisa meraih yang namanya kemabruran, di mana mabrur itu salah satu contohnya adalah ada perubahan saat kita kembali ke Indonesia. Jadi mungkin yang pada saat berangkat belum menutup aurat, pulang sudah belajar menutup aurat. Bapak-bapak yang asalnya sholatnya di rumah bisa mempertahankan sholat jamaahnya di masjid. Ibu-ibu yang semula auratnya tidak tertutup dengan sempurna sampai di Indonesia bisa mempertahankan seperti apa kita berihram, itu yang kita pertahankan. Style kita seperti itu, gaya busana kita seperti itu. Itulah kunci goal dari keberangkatan umroh. Jadi bagaimana dari umroh kita menjadi seseorang yang lebih baik dan menjadi seseorang yang lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga terdekat kita, dan juga untuk lingkungan. Nah, semoga akun Semua Bisa Umroh yang selama ini teman-teman follow, jangan lupa follow ya teman-teman, karena insya Allah aku dan semua tim Semua Bisa Umroh, semua alumni Semua Bisa Umroh, semua jamaah Semua Bisa Umroh akan terus nyemangatin kalian supaya kalian bisa segera mewujudkan mimpi kalian menuju tanah suci. Jangan pernah meremehkan kekuasaan Allah. Allah itu maha kaya. Insya Allah Allah akan memberikan kalian keajaiban dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan memudahkan kalian untuk datang ke tanah suci. Amin. Mohon maaf teman-teman, tadi belum sempat membaca komen satu persatu. Aku mau sampaikan sekali lagi, SBU baru buka keberangkatan ya, umat 14. SBU buka keberangkatan umat 14, umroh berbiaya 22,2 juta. 22,2 juta saja teman-teman, bayangkan 22,2 juta saja, karena lagi ada promo besar-besaran dari Saudi Airlines. Pesawatnya Saudia berangkat dari Jakarta tanpa transit, durasinya 9 hari, bulan Oktober akhir ya, bulan Oktober akhir. Teman-teman bisa segera daftar karena tinggal 15 seat saja. Cara daftarnya teman-teman bisa masuk ke profilnya Semua Bisa Umroh. Di situ ada link, teman-teman klik, tinggal bawa tim CS-nya Semua Bisa Umroh untuk melakukan pendaftaran. Jangan lupa gabung di grup Tele, karena di Tele ada semua info lengkap tentang keberangkatannya SBU. Kalian bisa cek harganya berapa, fasilitasnya dapat apa, semuanya transparan tanpa ada yang kita tutup-tutupi. Gitu ya teman-teman. Bentar, aku baca komentar yang tadi ya sebelum kita akhiri. Bentar ya teman-teman, aku mau baca komen-komentar kalian. Di Madinah ini kita di Hotel Saraya teman-teman. Kalau di Mekah nanti kita di Hotel Le Meridian Tower, Hudai. Aku baca komennya dulu ya. Ini kita sekarang lagi di Hotel Saraya teman-teman. Aku doakan semua yang gabung live ini, ada 250 orang, semuanya Allah mudahkan. Allah panggil tahun ini juga kalian bisa berangkat umroh, bisa ke tanah suci dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Amin. Oke, jadi kalau yang berkacamata, seringnya ketika kita lepas kacamata gini ada rambut-rambut yang tertarik. Jadi yang di sini, rambut bagian sini ini bisa dikaretin supaya kalau pas kita buka kacamata rambutnya gak ikut ketarik gitu teman-teman. Kak, kalau sudah bayar DP untuk 3 orang tapi saat mau berangkat belum lunas bagaimana? Jadi pertanyaan seperti ini nggak boleh teman-teman. Ketika kalian sudah niat untuk DP, kalian terus
punya pikiran mindset Allah akan mudahkan, Allah akan mudahkan, Allah akan mudahkan, Allah maha kaya, Allah akan memberikan aku rezeki. Nah, karena apa? Karena Allah itu beserta dengan prasangka hambanya. Kalau kalian sudah memprasangkai Allah, kalian tidak mampu bayar, pas waktunya berangkat uangnya nggak cukup, maka yang terjadi itu teman-teman. Tapi kalau kalian memprasangkai Allah dengan Allah maha kaya, Allah akan memudahkan, Allah akan mencukupkan, Allah akan melunaskan, bahwa bahkan Allah akan melebihkan uangku lebih dari biaya pelunasan, akan lebih lagi untuk bisa beramal di sana, untuk bisa beli oleh-oleh, untuk bisa membahagiakan keluarga. Maka itu yang akan terjadi karena Allah itu beserta prasangka hambanya. Jadi nggak boleh ya tanya seperti itu. Orang yang beriman tidak akan pernah meragukan rezeki Allah dan tidak akan pernah mengkhawatirkan masa depan yang belum terjadi. Adanya kalau kita beriman itu kita positive thinking dan terus berpikiran baik tentang takdir yang akan terjadi. Teman-teman yang tanya live-nya SBU jam berapa aja, nggak tentu ya teman-teman ya, tergantung kondisi kita di sini karena kita sekarang lagi di Madinah, di sini jam 18.20. Oke teman-teman, terima kasih ya. Pokoknya teman-teman semua yang mau tahu untuk paket-paketnya SBU yang tersedia apa, kalian bisa gabung di grup tele. Kalian pencet aja link, di situ ada tele, terus di situ ada informasi penting. Itu sudah ada PDF detail paket kita 22.200.000 untuk umroh keberangkatan akhir Oktober durasi 9 hari, pakai pesawat Saudi Airlines, nggak pakai transit. Terima kasih ya teman-teman. Aku pamit dulu, semoga bermanfaat, semoga kalian semua Allah mudahkan untuk datang ke tanah suci. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pamit dulu. Assalamualaikum.